Heboh sebuah video menarasikan sejumlah wisatawan diusir saat menyambangi wisata Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya. Dikutip dari wartakotalive.com, wisatawan disebut-sebut diusir oleh warga adat yang kesal perekonomian mereka terganggu akibat pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah Selasa, 10 Juni 2025. Pencabutan IUP ini buntut adanya isu pencemaran lingkungan akibat eksplorasi nikel di Raja Ampat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI kemudian mencabut 4 IUP milik perusahaan tambang nikel yang ada di sana karena dianggap menyalahi aturan. Mereka adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raimon Perkasa (MRP), PT KWI Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Sedangkan PT GA Nikel, anak usaha PT Antam, Persero, Tbk telah memegang kontrak karya, KK, generasi 7 serta rencana kerja dan anggaran biaya, RKAP 2025. Meski demikian, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan eksplorasi tambang nikel oleh perusahaan tersebut. Video yang menayangkan wisatawan diusir itu diposting ulang oleh akun Instagram Volkonoha yang kemudian viral. Dalam video itu terlihat sejumlah warga adat meminta para wisatawan untuk meninggalkan kawasan wisata tersebut. Aksi pengusiran ini bukan tanpa alasan, karena warga adat menyampaikan tindakan itu merupakan bentuk protes atas kabar pencabutan IUP. 4 izin tambang ditutup. Momen masyarakat adat lakukan pengusiran kepada wisatawan saat berlibur di Raja Ampat, demikian postingan akun tersebut yang dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025. Diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencabut 4 IUP di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin ini buntut adanya polemik di masyarakat yang khawatir, wisata alam di Pulau Piainemo Raja Ampat rusak dan tercemar akibat eksplorasi nikel. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, ujar Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 10 Juni 2025. Prasetyo mengatakan, keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas, Ratas, untuk membahas aktivitas pertambangan di Papua, pada Senin, 9 Juni 2025, lalu. Ratas ini juga membahas temuan yang didalami oleh anak buah Prabowo di lapangan soal aktivitas pertambangan nikel di Papua. Mereka yang ditugaskan adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, Menteri Kehutanan, Mensesnek dan Menseskap Teddy Indrawijaya. Meski demikian, Prasetyo belum menyebutkan 4 perusahaan yang memiliki IUP dicabut. Namun berdasarkan informasi yang ada, perusahaan yang memiliki IUP di Raja Ampat adalah PT Anugerah Surya Pratama, ASP, PT Mulia Raimon Perkasa, MRP, PT KWI Sejahtera Mining, KSM, dan PT Nurham. Sedangkan PT GA Nikel saat ini telah memegang kontrak karya, KK, generasi 7. Adapun KK tersebut kini dihentikan sementara oleh Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia. Diketahui, wisata alam di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya terancam rusak akibat penambangan nikel. Rupanya aktivitas penambangan itu dimiliki oleh PT GA Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang, Antam, Tbk. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dan istrinya, Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Dikutip dari tribunnews.com, belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT GA Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau GA, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui, PT GA Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya, IUP, oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, IUP PT GA Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Melki Nahar buka suara. Menurutnya, Jatam menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT GA Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT GA Nikel. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrur Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrur Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019.
Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Melki Nahar mengungkap dugaan adanya konflik kepentingan yang terjadi di PT Gak Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui, PT Gak Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya, IUP, oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, IUP PT Gak Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Namun nyatanya, Jatam menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gak Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT Gak Nikel. Saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama konteks PT Gak Nikel di Pulau Gak tadi, itu memang sangat terang benderangnya, kata Melki dalam program Overview di kanal YouTube Tribun News, Rabu, 11 Juni 2025. Sosok pertama adalah Lana Saria. Melki mengungkap Lana Saria adalah pejabat di Kementerian ESDM. Namun ia menjabat sebagai komisaris di PT Gak Nikel. Satu misalnya, kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gak Nikel. Satu misalnya ada yang namanya Lana Saria. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Kemudian juga staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian ESDM saat ini, jelas Melki. Sosok Lana Saria ini pun dinilai Melki kontroversial, karena ia pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian ESDM. Lana juga pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel, serta menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo. Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa tahun 2023 oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian ESDM. Tokoh selanjutnya yang diungkap Melki adalah Ahmad Fahru Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahru Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Ahmad Fahru Rozi juga disebut memiliki relasi kuat dengan tokoh-tokoh dalam lingkar Jokowi. Ada pula tokoh purnawirawan TNI yang turut dinilai Jatam memiliki konflik kepentingan di PT Gak Nikel, yakni Brigjen TNI Purnawirawan Sabtono Aji. Sabtono Aji merupakan lulusan Akademi Militer yang pernah menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.